Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik dengan judul Nongkrong Malam dengan Lawan Jenis dari Perspektif Komunikasi Antar Budaya. Berikut untuk nama-nama kelompok kami terdiri dari Nidia Faranirbita, Nancila Gintasari, saya sendiri Puji Soleha, dan Naila Najwa. Topik ini berangkat dari fenomena sosial yang banyak ditemukan di kalangan remaja dan mahasiswa, yaitu aktivitas nongkrong malam bersama lawan jenis. Praktik ini seringkali dipandang berbeda oleh berbagai kelompok budaya. Ada yang menganggapnya sebagai hal wajar dalam pergaulan modern, namun tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan nilai budaya tertentu. Melalui kajian ini, kami mencoba melihat fenomena tersebut dari sudut pandang komunikasi antar budaya, khususnya terkait perbedaan nilai, pola interaksi, cara berkomunikasi, serta makna yang dimaknai oleh setiap individu maupun komunitas budaya. Untuk pendahuluan, fenomena nongkrong malam bersama lawan jenis merupakan praktik sosial yang semakin umum di kalangan anak muda, terutama di wilayah perkotaan. Aktivitas ini sering dipandang sebagai bentuk interaksi sosial yang wajar, namun pada saat yang sama juga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai kepantasan, khususnya ketika dilihat dari sudut pandang budaya dan agama. Perbedaan ini kerap memicu konflik nilai di tengah masyarakat yang majemuk. Kasus ini berangkat dari perbedaan pandangan masyarakat terhadap aktivitas nongkrong malam antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga atau pernikahan. Sebagian kelompok menganggap aktivitas tersebut sebagai hal yang normal dan bagian dari gaya hidup modern. Sementara kelompok lain memandangnya sebagai perilaku yang melanggar norma kesopanan dan nilai agama. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya benturan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari konsep kultural relativism, yaitu merupakan teori yang menekankan bahwa nilai, norma, dan praktik sosial harus dipahami berdasarkan konteks budaya tempat praktik tersebut berlangsung. Teori ini menolak penilaian moral yang bersifat universal dan menegaskan bahwa tidak ada budaya yang lebih unggul dari budaya lain. Dengan demikian, suatu perilaku dianggap pantas atau tidak pantas bergantung pada sistem nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Dalam perspektif kultural relativism, nongkrong malam lawan jenis dapat dipahami secara berbeda tergantung pada lingkungan sosialnya. Di masyarakat urban yang lebih terbuka, aktivitas ini sering dipandang sebagai bentuk sosialisasi yang wajar dan tidak bermuatan moral negatif. Sebaliknya, di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tradisional dan religius, perilaku yang sama dapat dianggap melanggar norma kesopanan. Perbedaan ini bukan soal benar atau salah secara mutlak, melainkan perbedaan sistem budaya. Menurut Value Orientation Theory, sikap seseorang terhadap nongkrong malam dengan lawan jenis dipengaruhi oleh nilai-nilai tentang waktu, tempat, orang, dan aktivitas. Ada yang menganggapnya positif untuk bersosialisasi, tapi ada juga yang merasa kurang cocok karena norma atau keamanan. Jadi, pandangan tiap orang berbeda berdasarkan nilai yang mereka pegang. Dalam kasus nongkrong malam, orientasi nilai menurut Value Orientation Theory meliputi beberapa aspek, di mana malam bisa dianggap waktu santai untuk bersosialisasi atau sebaliknya untuk istirahat. Yang pertama, nilai tempat, yaitu menilai lokasi nongkrong aman dan nyaman atau berisiko. Yang kedua, nilai manusia, fokus pada interaksi sosial dengan teman atau lawan jenis. Dan yang ketiga, nilai aktivitas, melihat nongkrong sebagai hiburan dan bonding atau sebagai hal negatif yang menyalahi norma. Semua sikap ini dipengaruhi oleh nilai yang dipegang masing-masing individu. Budaya pergaulan anak muda. Budaya pergaulan anak muda adalah pola interaksi, kebiasaan, dan gaya hidup yang berkembang di kalangan remaja dan pemuda dalam lingkup sosial mereka. Budaya ini mencakup cara mereka berkomunikasi, bersosialisasi, mengekspresikan diri melalui pakaian, musik, media sosial, nongkrong, atau kegiatan hobi bersama-sama teman sebaya. Pergaulan anak muda biasanya dipengaruhi oleh tren, nilai-nilai kelompok, media, dan lingkungan sekitar, sehingga terbentuk norma dan gaya hidup yang khas sebagai generasi mereka. Konflik nilai dalam masyarakat. Yang pertama ada konflik norma agama, yaitu bertentangan dengan ajaran Islam soal khalwat dan interaksi bebas, beresiko zina atau godaan seksual. Yang kedua ada konflik budaya.
Adat kesopanan, larangan perempuan keluar malam dengan lawan jenis demi menghindari fitnah. Yang ketiga, dampak sosial, orang tua khawatir terjadi pelecehan atau reputasi keluarga rusak. Analisis sintesis teori. Fenomena nongkrong malam dengan lawan jenis dapat dianalisis melalui teori dimensi budaya, yaitu Cultural Dimension Theory, khususnya dimensi individualisme dan kolektivisme. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku komunikasi dipengaruhi oleh nilai budaya yang dianut masyarakat. Sintesisnya terletak pada pemahaman bahwa perbedaan penilaian terhadap nongkrong malam dengan lawan jenis muncul karena perbedaan orientasi nilai budaya, sehingga perilaku yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh kelompok budaya yang berbeda. Oleh karena itu, fenomena ini tidak dapat dipahami secara universal, melainkan harus dilihat dalam konteks budaya masing-masing, menurut Hofstede 2001. Implikasi sosial. Implikasi sosial terbagi menjadi dua, ada yang positif dan negatif. Implikasi positif dapat memperluas relasi sosial, kerjasama lintas gender, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, sarana relasi dan dukungan emosional, dan mengurangi stereotip gender. Implikasi negatif yaitu pandangan negatif dari masyarakat, risiko gosip atau stigma sosial, dapat memicu perilaku menyimpang jika tanpa batasan, beresiko terhadap keamanan dan keselamatan. Jadi kesimpulannya, fenomena nongkrong malam bersama lawan jenis mencerminkan adanya perbedaan orientasi nilai dan budaya dalam masyarakat melalui perspektif cultural relativism dan value orientation theory. Dapat dipahami bahwa penilaian terhadap aktivitas ini tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada konteks budaya, agama, dan nilai sosial. Di satu sisi, aktivitas ini dianggap wajar dan bermanfaat bagi interaksi sosial anak muda. Tetapi di sisi lain, dipandang bertentangan dengan norma kesopanan dan nilai religius. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya konflik nilai yang muncul akibat keberagaman budaya dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.